Apakah kekristenan agama yang diciptakan Paulus? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten teologi dan sejarah gereja yang mendalam dari Bambang Nursena. Saya membaca ya, bahwa sebenarnya katanya ya, mereka itu beranggapan bahwa dari polemikus-polemikus itu mengatakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan ya tentang Trinitas, tetapi katanya Paulus justru yang mengajarkan itu yang pertama. Terus kemudian katanya bahwa ajaran Yesus itu sudah dipalsukan Paulus. Ini sering berkembang, bahkan ini sering menjadi hal yang tema polemik yang populer gitu, seperti itu. Nah, ini supaya mungkin ini menjadi wawasan juga bagaimana caranya, terutama untuk saya menjawab hal itu atau untuk saudara-saudara kita yang menyaksikan acara ini, Pak. Iya. Jadi memang tema Paulus itu akhirnya mempengaruhi juga tafsir Islam. Tetapi sesungguhnya kalau kita melihat ya, Islam sendiri sebetulnya mula-mula tidak bermasalah dengan Paulus. Salah satu contoh misalnya, kalau kita membaca tafsir Al-Quran, itu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu salah satu penafsir Quran. Dia tidak bermasalah dengan Paulus. Beberapa saat lalu itu di internet lagi ramai itu di Facebook, teman-teman Muslim sendiri. Kita orang Islam ternyata menghormati Paulus itu, Rasul Paulus itu. Bahkan kita harus jujur ya. Di buku-buku yang sekarang beredar di kalangan anak-anak pesantren itu masih ada rujukan tentang Paulus itu. Misalnya tafsir yang terkenal di dunia Islam itu tipis tafsirnya, namanya tafsir surat Yasin dari Syekh Hamami Jaddah. Ini tertulis di dalam bahasa Jawa dengan huruf pegon itu loh. Bahkan ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Itu sudah diterjemahkan, diterbitkan oleh beberapa penerbit. Nah, di dalam surah Yasin, surat Yasin itu surat ke-36 dalam Al-Quran. Itu di situ ada ungkapan begini. Wa idrib lahum masalan ashabal qaryah. Dan kemukakanlah kepada mereka contoh tentang penduduk suatu negeri. Lalu dalam penafsir Islam ini oleh penafsir itu dikatakan, yaitu terangkanlah kepada penduduk Mekah, ya Muhammad, terangkanlah kepada penduduk Muhammad tentang apa? Penduduk suatu negeri, ashabal qaryah wahia intakiyah. Penduduk suatu negeri itu namanya negeri Antioquia. Itu dalam surat Yasin itu. Tafsiran surat Yasin, Lalu mereka, penduduk Antioquia itu mendustakan utusan Nabi Isa itu. Lalu dua orang utusan tadi disusul dengan utusan ketiga. Supaya mereka mengesahkan Allah dan beriman kepada Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah ketiga orang itu? Ini dalam tafsir masih tersebut di situ nama Paulus. Masih tercatat. Maka dikatakan dalam tafsir itu Isa alaihi salatu wassalam mengutus dua orang rasul dari kaum Hawariyun ke kota Antioquia. Dua orang rasul itu yang pertama namanya Yahya, kedua Bulus, dan ketiga Sam'un. Bulus itu Paulus. Makanya kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa Arab, Risalatu Bulus Rasulil Awal ila ahli Tesalonika misalnya. Surat Rasul Bulus yang pertama kepada orang Tesalonika. Jadi jelas di surat Yasin tafsirnya Hamami Jaddah ini Paulus masuk di situ. Tapi ini tafsir ini berotoritas nih, Pak. Oh, ya, Ibnu Katsir itu otoritas, itu muridnya Ibnu Taimiyah kok. Artinya kalau orang tidak membaca tafsir yang tebal-tebal kayak Ibnu Katsir, ya bacalah misalnya tafsir Yasin yang kecil itu Hamami Jaddah. Itu tidak ada bermasalah dengan Paulus. Pertanyaannya, mulai kapan Paulus itu dipersoalkan dalam Islam? Kan seperti itu kan? Nah, tafsir-tafsir yang sekarang mungkin mengatakan, oh yang dimaksud Paulus dalam surat Yasin itu Paulus yang lain, ya boleh-boleh saja. Tapi artinya makanya ketika membaca teks-teks keagamaan maupun teks-teks historis itu harus kronologis. Ini tahun berapa munculnya? Ini tahun berapa munculnya? Makanya metode semacam ini juga tidak hanya saya berlakukan untuk Islam, tapi agama sendiri saya kritisi kok. Saya mengatakan di tengah-tengah orang fanatik sekali sama Calvin. Saya ganggu aja orang-orang fanatik itu.
Calvin nggak terlalu penting kalau untuk urusan sejarah begini. Karena apa? Ignatius dari Antioquia lebih penting karena dia muridnya Yohanes langsung kok. Gitu loh kira-kira. Ini saya kira juga mengatakan seperti itu. Dalam konteks ini ya, saya kira itu. Terus kemudian Paulus dianggap sebagai pemalsu ajaran Yesus. Dia tidak pernah mengajarkan Trinitas misalnya. Sekarang pertanyaannya, jangan baca surat Paulus dulu Trinitas tetap ada apa enggak? Yang ngomong Trinitas lebih eksplisit itu malah Yohanes bukan Paulus. Nah itu loh. Coba tentang logos itu kan dari Yohanes. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, ke hologos en prostontion ke theos en hologos. Itu malah Yohanes. Ajaran tentang Yesus lahir dari seorang perawan. Itu malah muncul di Matius. Di Injil-Injil sinoptik. Paulus hanya menyebut perempuan, lahir dari seorang perempuan, gunaikos, yang netral maknanya. Sekalipun gunaikos itu bermakna juga perawan, tapi yang ditekankan Paulus seolah-olah ya sudahlah, semua sudah pada tahu kok Maria itu perawan. Tapi kalau dalam model berpikir seperti itu, Paulus tidak eksplisit malah mengajarkan Trinitas. Justru Yohanes yang eksplisit. Loh, tapi kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab Pak. Ya sama juga, ajaran ilmu kalam juga tidak ada dalam Al-Quran. Itu kan hanya judulnya saja yang tidak ada, isinya kan ada gitu loh. Saya kira itu ya. Jadi ada lagi yang mengatakan Paulus kan nggak pernah ketemu dengan Yesus. Dan Nabi Muhammad juga nggak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kok Anda percaya? Loh, ini bukan soal kita menistakan, enggak loh. Ukuran yang kamu sampaikan kepada orang lain, terapkan untuk dirimu sendiri. Kan gitu kan? Banyak orang yang standar ganda. Artinya kalau Alkitab dikritisi, kenapa kitabnya orang tidak boleh dikritisi? Kan gitu kan, mestinya kita namanya fair. Kalau di parameternya adalah Paulus tidak pernah ketemu dengan Yesus. Paulus memang tidak pernah ketemu Yesus, tapi dia ketemu dengan Petrus. Dia ketemu dengan Yakobus. Dia ketemu dengan murid-muridnya Yesus. Saksi mata masih hidup. Sekarang ini minta maaf saya ngomong begini. Nabi Muhammad kan juga tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bahkan jaraknya lebih daripada 500 tahun. Ya artinya apa? Secara historis ini malah tidak memenuhi syarat kan. Tapi kalau bahwa saudara muslim mengatakan ini wahyu, ya kita menghormati. Tapi kalau orang lain mengatakan ini ilham Roh Kudus, ya jangan kamu serang. Ini kan soal kaidah-kaidah di dalam berdialog itu harus jujur gitu loh. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Sekarang, mari kita bantah argumen Bambang Norsena dengan tegas, sistematis, yang akan mengguncangkan iman mereka, berdasarkan 1. Fakta Alkitab, 2. Fakta sejarah, 3. Dalil Al-Quran, dan logika akal sehat, yang tak terbantahkan. Pertama, benarkah Paulus tidak menciptakan ajaran baru? Secara fakta sejarah, Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, keselamatan karena iman saja, atau penghapusan Taurat. Tapi, Pauluslah orang yang telah membentuk ajaran itu semua. Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 17. Tapi justru, Paulus berkata sebaliknya. Kristus adalah akhir hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh. Roma 10 ayat 4. Pertanyaannya, kalau Yesus tetap menegakkan Taurat, tapi Paulus menyatakan Taurat sudah berakhir, lalu siapa yang umat Kristen ikuti? Yesuskah, atau Paulus? Hayo, coba dipikir baik-baik, dan renungkan. Kedua, klaim Bambang Norsena, bahwa Trinitas, bukan dari Paulus tapi dari Yohanes. Fakta Alkitab, menginformasikan, dengan terang benderang. Trinitas tidak ada secara eksplisit, dalam Injil manapun. Yohanes 1 ayat 1, berbicara tentang, firman, atau logos tapi, tidak menyebut Tritunggal. Itu tafsiran dari teologi Helenistik. Yohanes 1 ayat 1, NRC en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Sangat jelas sekali, tidak ada kata Roh Kudus, atau konsep tiga pribadi. Pertanyaannya, jika Trinitas memang doktrin inti, kenapa Yesus tidak pernah berkata, "Aku, Bapa,
dan Roh Kudus adalah satu Tuhan. Kenapa kata Trinitas tidak pernah muncul dalam Injil, bahkan dalam surat-surat Paulus? Ketiga, benarkah Islam awal menghormati Paulus? Sebagaimana klaim Bambang Nursena, mari kita bungkam kebohongannya. Ini merupakan distorsi tafsir surat Yasin. Ingat, dalam surah Yasin 36 ayat 13-14, hanya menyebut, "Kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga." Silakan belalakan mata Anda Bambang Nursena, ingat, di situ tidak disebut nama Paulus, Yahya, atau Samun, dalam ayat itu. Dan yang perlu Anda ketahui di sini, itu penafsiran dari sebagian mufasir, yang tidak otoritatif, seperti tafsir Hamamizadah, yang bukan sumber primer Islam. Sekali lagi saya katakan, itu bukan langsung dari sumber primer Islam. Bahkan, tafsir Ibnu Katsir sendiri, tidak menganggap Paulus sebagai utusan yang sah. Pertanyaannya, jika Paulus benar utusan Yesus, kenapa Al-Quran tidak menyebut namanya satu kali pun? Sedangkan para rasul sejati seperti Isa, Musa, Ibrahim disebut berulang kali. 4. Klaim bahwa Muhammad juga tidak pernah bertemu Yesus, jadi sama saja kan? Ini merupakan logika keliru, atau false equivalence, dari Bambang Nursena. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah langsung, bukan dari murid Yesus. Al-Quran menyebut Yesus, Maryam, dan ajarannya dengan benar dan konsisten, bukan dari cerita lisan semata. Pertanyaan balik buat Anda, Paulus mengaku bertemu Yesus, lewat penglihatannya di jalan ke Damsyik, ini ada dalam Kisah Para Rasul 9, tapi, kejanggalannya, semua murid Yesus, tidak ada yang menyaksikan kejadian itu. Itu klaim sepihak dari Paulus sendiri, tanpa ada validasi dari Yesus langsung. Bahkan dalam surat Galatia, Paulus berdebat, dan bertentangan dengan Petrus, silahkan Anda lihat dalam Galatia 2 ayat 11-14. Jika dia satu iman dengan para rasul, mengapa Paulus bertentangan dengan mereka? 5. Klaim Veres, dari Bambang Nursena. Kalau Kristen dikritik, Islam juga harus dikritik. Ingat Pak Bambang, dalam Bible sendiri, sebenarnya sudah jelas sekali, perbedaan antara ajaran Yesus, dengan ajaran Paulus, sayangnya. Anda menutupi itu semua. Sekarang, coba Anda cermati, ajaran siapa, yang berubah dari larangan makan babi, menjadi boleh makan babi, dari ajaran, wajib disunat, berubah menjadi, sunat tidak perlu, dari hukum Taurat ditaati, merubah menjadi, hukum Taurat dihapus, dan tak berlaku lagi. Apakah Yesus yang ajarkan semua itu? Atau Paulus? Faktanya, Paulus menghapus praktik-praktik Yesus sendiri, termasuk sunat, dan makanan halal dan haram. Sebagaimana ucapan Paulus berikut ini, sebab, di dalam Kristus Yesus, sunat atau tidak sunat, tidak ada artinya. Galatia 5 ayat 6, lalu, apa gunanya Yesus disunat? Apa gunanya, Tuhan Allah memerintahkan kepada Abraham, jika sunat menjadi perjanjian kekal? Kesimpulannya, bukan Yesus yang mengajarkan Kristen hari ini, tapi Paulus. Yesus, selama hidupnya, menegakkan hukum Taurat, disunat, berpuasa, sujud, menyembah hanya kepada Allah saja, satu-satunya Tuhan yang esa. Dan Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ini sangat jauh berbeda, dan bertolak belakang, dengan yang diajarkan oleh Paulus. Paulus mengajarkan, Yesus adalah Tuhan, menghapus hukum Taurat, dan ketetapannya, menghilangkan sunat, mengajarkan iman cukup tanpa amal. Dan Paulus tidak pernah belajar dari Yesus langsung. Maka, pantaslah Paulus disebut pendiri agama baru, yaitu Kristen. Dan bukan pengikut Yesus sejati. Sungguh, telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Al-Quran Surat Al-Maidah, ayat 72. Dan mereka berkata, Tuhan itu 3. Padahal, tidak ada Tuhan selain Tuhan yang esa. Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 73. Selama ini, umat Kristen diajarkan untuk percaya kepada Yesus. Tapi, benarkah Alkitab hanya menyuruh kita untuk percaya saja, atau justru menyuruh mengikuti perbuatan Yesus? Umat Kristen selama ini
hanya dicekokin dogma, doktrin menyimpang, oleh para petinggi gerejanya, dan mereka telah jauh dari ajaran Yesus yang sebenarnya. Ikutilah ucapan dan perbuatan Yesus, bukan ucapan dan perbuatan Paulus. Padahal, di dalam Alkitab, sudah secara eksplisit, Yesus memerintahkan kita untuk meneladani Yesus, bukan menciptakan ajaran baru. Silahkan Anda perhatikan dan pahami makna dari ayat-ayat berikut ini. Pertama, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup, sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan oleh Anda makna dari pesan tersebut. Kalau kamu mengaku beriman atau percaya kepada Yesus, kamu harus hidup seperti Yesus. Yaitu, Yesus disunat, salat, sujud, puasa, makan halal, tidak makan babi, dan menegakkan hukum Taurat. Ayat ini memerintahkan kita untuk meniru perbuatan Yesus, bukan hanya mempercayai Dia sebagai Tuhan. Dan ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Kristen saat ini. 2 Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Makna dalam ayat tersebut adalah, Yesus sendiri menyatakan bahwa Dia memberi teladan agar diikuti. Kata atau frase kalimat berbuat seperti yang kuperbuat berarti meneladani tindakan Yesus, bukan hanya mempercayai penyaliban atau kebangkitannya. Pertanyaannya, apa yang diteladani oleh umat Kristen saat ini tentang kehidupan yang dilakukan dan diperbuat Yesus? Jawabannya, tidak ada. 3. Matius 10 ayat 24-25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid, jika ia menjadi sama, seperti gurunya. Makna ayat tersebut adalah, murid Yesus harus menjadi sama, seperti Yesus, bukan membuat ajaran baru, seperti Paulus. 4. 1 Petrus 2 ayat 21. Kristus telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Makna dalam ayat tersebut adalah, ikuti jejak Yesus, bukan hanya percaya kepada pengorbanannya. Mengikuti jejak, artinya, meniru cara hidupnya, termasuk ketaatan Yesus kepada hukum Taurat, seperti, disunat, sujud, tidak makan babi, berpuasa, dan menyembah Allah. Silahkan Anda lihat Matius 5 ayat 17-19. Yang perlu Anda renungkan, jika Alkitab menyuruh mengikuti Yesus, mengapa sekarang justru lebih banyak orang mengikuti ucapan dan tafsiran dari Paulus? Yesus disunat, Paulus berkata, sunat tidak perlu. Yesus salat dan sujud, dan Paulus tidak pernah melakukan itu. Yesus makan makanan halal, Paulus berkata, semua boleh dimakan. Lalu pertanyaannya, siapa sebenarnya yang umat Kristen ikuti? Yesuskah? Atau Paulus? Siapa yang kamu ikuti? Wahai umat Kristen, Yesus tidak pernah berkata, sembahlah aku. Yesus tidak pernah berkata, hapus Taurat. Yesus tidak pernah berkata, cukup iman saja. Ingat, semua itu datang dari Paulus. Dalam Alkitab sudah jelas, ikutilah jejak Yesus, bukan Paulus, bukan tradisi, bukan teologi buatan manusia. Kembalilah kepada ajaran Yesus yang sejati, bukan buatan Paulus.